karena baru dapat sertifikasi halalnya sekarang gitu. Oh, Nah, tentu nggih. tidak. Mboten Jadi nggih. termasuk salah satu motivasi saya memunculkan Nu Chicken ini adalah kenapa harus Nu Chicken itu karena kita menjamin bahwa proses penyembelihan ayamnya, kemudian proses marinasinya sampai penggorengannya adalah proses yang syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk, jumpa kembali bersama saya Mbak Anita. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang dunia perkulineran, dunia masalah makan dan minum, di mana pada kesempatan kali ini telah hadir di media center kita, yaitu Bapak Subhan Abu Rizal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak Nopo Gus nggih. wabarakatuh. Nah, Pak Subhan ya. terserah nggih. Iya, iya. Nah, Pak Subhan ini adalah yang saya tahu, beliau ini Sudah banyak kenal, sekali. tapi Sudah yang jelas kenal ya. Sudah kenal saya. Tak kenal maka tak sayang Pak gitu. Nah, beliau ini adalah banyak sekali kesibukannya ya, dari pendidik, kemudian owner di salah satu radio swasta, kemudian pengurus juga di PCNU Kabupaten Nganjuk. Nah, pada kesempatan kali ini beliau di sini kita dapuk sebagai ownernya Nu Chicken. Nah, sudah tahu toh Nu Chicken itu. Nah, Nu Chicken itu nah ini yang ada di layar kita. Nah, tuh. Nah, pripun Pak, awal mulanya bisa mendirikan Nu Chicken itu dan kenapa harus Nu Chicken? Ya, terima kasih Neng Nita ya. Dik Nita apa Neng Nita? Mbak aja loh. Neng itu nanti ada yang protes anak kiai. Iya, setahu saya kan abahnya juga kiai, jadi saya panggil Neng Nita. Nggih, monggo kerso. Tapi kiai nggak punya santri loh bapak saya itu. Nggih, monggo. Begini, Neng Nita, kemunculnya sebuah nama Nu Chicken atau ini memang bermula memang dari sebuah minat utamanya tentu adalah usaha ya. Yang namanya usaha itu ya harus menghasilkan. Iya. Nah, orang-orang kita ini sebenarnya sering menjadi tanda tanya banyak orang. Kalau orang kita siapa maksudnya? Orang NU itu kalau usaha kok jarang berhasil ya gitu. Kenapa gitu? Jadi artinya dari sisi perekonomian dipertanyakan gitu. Meskipun tidak semua ya, tapi ini mungkin bahasa umum dan itu menjadi koreksi kita semuanya bahwa kita atau orang NU, warga NU memang juga harus mampu berikhtiar untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarganya. Itu sebuah kewajiban yang memang tidak bisa dilepaskan. Nah, jenis usaha semacam kuliner ini, Nu Chicken ini memang sengaja kami munculkan atau kita munculkan itu berharap akan adanya kemandirian di umat kita, artinya umat nanti warga Nahdliyin agar memiliki kemandirian dari sisi ekonomi. Nah, gitu, dari sisi ekonomi. Karena dengan keterlibatan mereka atau warga kita kalau mau berusaha yang salah satunya di bidang kuliner ini tentu akan bisa menghasilkan dan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya gitu. Harapannya tentu seperti itu. Nah, untuk itu maka kami bersama teman-teman pada saat itu memunculkan Nu Chicken ini yang memiliki komitmen kemandirian umat dan tentu juga tidak terlepas dari keterkaitan dengan kelembagaan Nahdlatul Ulama, sehingga muncul nama Nu Chicken. Ya. Oh, gitu asal muasalnya. Bukan NU Chicken bukan gitu. Nanti yo masa ayamnya NU.
Apa harus ini nanti kalau ditanya Mas Ayamnya awakmu apa NU apa enggak? Ya bener-bener no chicken. Nah. Iya. Itu dari sisi kemandirian. Jadi no chicken itu nama satu kesatuan ya, yang tidak bisa dilepaskan dibaca potongan, misalnya NO chicken juga tidak boleh ya, memang no chicken namanya. Nah, termasuk juga yang di produk kita ada Nutcles. Oh ya, Nah, ada Nutcles seperti ini. Ini juga tidak bisa, tidak boleh disebutkan NO Cles gitu loh. Tidak boleh. Itu nama satu kesatuan bahwa ini ya Nutcles sebutannya. Tidak boleh NO Cles gitu, tidak boleh ya. Memang namanya Nutcles. Ini produknya Nganjuk juga ya ini Pak? Oh ya, itu milik PCNU Kabupaten Nganjuk yang memang warga, bahkan ya mulai pengurus sampai semua warga memiliki saham di dalamnya. Nama Nutcles dan nama Nuchicken memang lahirnya bersamaan. Oh gitu. Pada saat itu kita sedang ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong berapat kecil bersama dengan pengurus, kemudian ada ide air mineral, ada ide kuliner, maka yang air mineral saya sebutkan, saya munculkan nama Nutcles, yang kuliner Nuchicken. Gitu. Berarti kalau di mana ada Nuchicken sama? Lahirnya bersamaan. Berarti ini satu kesatuan nggih Pak nggih. Ya cuman beda, ininya beda gitu. Penanganannya beda, ininya beda ya. Jadi apapun kegiatannya minumnya Nutcles. Nah, makannya no chicken, bukan NU chicken, tapi no chicken. Yang saya tahu pada hari ini ada ada peristiwa yang agak beda. Iya. Tadi waktu di atas itu kok ada penyerahan sertifikasi halal. Oh nah, itu pripun ceritanya gitu. Jadi, padahal kan sudah lama kok baru didapat. Masa yang sebelumnya nggak halal? Oh iya itu perlu ditanya, saya sempat gitu. Lah berarti sing wingi-wingi tak mau masa gak halal gitu karena baru dapat sertifikasi halalnya sekarang gitu. Oh, nah, tentu tidak. Jadi termasuk salah satu motivasi saya memunculkan Nuchicken ini adalah kenapa harus Nuchicken itu karena kita menjamin bahwa proses penyembelihan ayamnya, kemudian proses marinasinya sampai penggorengannya adalah proses yang syar'i. Artinya dari sisi itulah kita bisa melindungi warga kita atau masyarakat makan makanan yang betul-betul halal, gitu maksudnya. Jadi makan ayam Nuchicken itu dijamin kehalalannya. Kita juga punya moto di bawah Nuchicken itu pasti halalnya. Pasti halalnya. Itu karena prosesnya ayamnya ya halal, prosesnya juga harus syar'i. Ayamnya juga halal, prosesnya juga harus halal. Cara penyembelihannya halal, saya kira nanti ada teknik-teknik tersendiri ya, yang memang harus proses ala tuntunan Kanjeng Nabi gitu. Kalau prosesnya saja sudah tidak halal, banyak loh sekarang ayam-ayam potong yang dijual di pasaran itu ternyata prosesnya tidak halal. Siapa yang bisa menjamin kehalalannya? Itu kita banyak dari warga kita yang tidak tahu hal itu. Tidak begitu memperhatikan itu, Pak. Nah, ini penting padahal itu kalau makanan sudah dimakan di perut, sudah masuk di dalam perut, bagaimana kalau kita sudah terlanjur makan tapi tahu nggak halal? Masa mau dibuang kemana? Ke bawah nggak bisa semua. Iya, benar. Kan begitu. Sehingga sekali lagi, walaupun sertifikat halal baru terbit hari ini, artinya beberapa hari yang lalu ya, tapi proses kita sebelumnya memang kita sudah sering saya sampaikan kepada customer kita bahwa pasti halalnya, artinya jaminan kehalalannya di Nuchicken itu terjamin dari sisi prosesnya maupun bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, alhamdulillah memang proses sertifikasi halal itu butuh waktu ya, butuh penelitian bagaimana ayamnya, bagaimana bumbu-bumbunya yang ada di dalamnya, sehingga menurut hasil survei dari tim verifikasi verifikasi halal Jawa Timur, kemudian direkomendasi oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nganjuk juga Provinsi Jawa Timur, maka sertifikat halal ini kita dapatkan. Nah, yang baru diserahkan tadi. Kita serahkan, kami terima. Ini dengan ada nomor ID-nya, jadi nomor ID halal
rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, kemudian melalui juga Kemenang ya Kementerian Agama, maka hari ini kita terima. Sah berarti. Sah Sah. secara legalitas Legalitasnya. pemerintah memang harus begitu ya. Jadi ada legalitas secara pemerintahan, meskipun prosesnya yang sebelumnya juga kita sudah sampaikan kepada customer kita bahwa proses kita memang proses syar'i yang menjamin. Salah satu tujuan dari kami mendirikan Nuchiken itu yaitu penjaminan kepada makanan halal bagi warga kita itu. Termasuk sertifikatnya ini tidak hanya dagingnya, ada beberapa sertifikasi halal yang kami dapatkan. Di samping dagingnya halal, juga sambelnya juga halal. Wah, ini kan sampai hal sambel pun juga diperhitungkan kehalalannya. Apakah cabenya seperti apa, kemudian campur dengan garam dan apa-apa begitu, apakah betul-betul halal? Ini penting ini untuk sama-sama. Bukan hanya sambel, kita juga punya jenis-jenis minuman. Beberapa minuman jus yang ada di kita sudah diteliti oleh tim verifikasi, kemudian juga direkomendasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu minuman yang ada di Nuchiken kita ini sudah melalui proses verifikasi halal. Gitu. Sudah berapa lama nggak Pak itu? Mulai awal mengajukan untuk sertifikasi halal itu? Ya, karena memang pemerintah punya aturan ini ya, kebijakan yang agak berbeda di akhir-akhir ini. Dan tahun sebelumnya pada saat belum ada kebijakan yang baru, kami juga sudah mengajukan kira-kira di sekitar 4 tahun atau 3 tahun yang lalu. Tapi prosesnya agak beda sehingga itu butuh waktu. Terus kemudian yang belakangan ini ada proses lagi, ternyata ya masih butuh waktu meskipun tidak terlalu lama. Tambah rumit apa? Lebih mudah. Lebih mudah. Saat ini lebih mudah. Yang penting bahan kita tunjukkan apa saja, komposisi yang ada di dalamnya ya. Seperti Nuchiken ya. Nuchiken ini komposisinya sedikit saya bocori menunya. Jadi di dalam komposisi itu ada di sekitar 30 item bumbu yang ada di dalam daging itu. Apa saja itu Pak? Wah, saya nggak bisa menyebutkan itu. Mungkin kalau disebutkan saya juga agak nggak paham karena saya tipe orang yang jarang masuk dapur. Karena proses marinasi kan butuh waktu ya. Di samping bumbu-bumbu yang masuk dalam daging, jadi daging itu sebelum digoreng, sebelum dicampur dengan tepung, itu sudah diproses marinasi. Di dalamnya itu ada sekitar 25 lebih item komposisi bumbu yang masukkan di dalamnya. Sehingga memang berbeda ya, ayam chicken di pinggir jalan dengan chicken yang di outlet dengan Nuchiken gitu. Harganya berbeda, maksud saya memang sedikit agak ini mahal. Paketnya apa aja ini Pak? Wah, paketnya juga nggak jauh dari ini ya, dari per NU-an. MBC, apalagi ya tadi ranting. Ya, paketnya kita juga menyebut paket itu ada paket ranting, kemudian MBC, PC, bahkan PB. Sengaja kita ini agar familiar dengan istilah-istilah yang ada di NU. Sekalipun di sini singkatannya juga tidak begitu. Oh, ini paket PC berarti pengurus cabang. Paketnya wong cabang gitu, bukan ya. Meskipun warga istilah di ranting, bisalah menikmati yang PB nggih. Boleh. Nggak harus sesuai dengan apa ya, dengan warganya. Artinya dengan di mana dia, oh ini orang ranting harus makan Nuchiken ranting, tidak gitu. Gitu. Jadi itu hanya istilah agar customer kita familiar dengan istilah-istilah yang ada di NU ya, bukan singkatannya juga begitu, tidak harus itu terus kemudian menjadi PC pengurus cabang, MBC harus kemudian majelis majelis wakil cabang ya, bukan ya, memang namanya MBC gitu, paket MBC begitu. Kira-kira ada varian baru lagi nggak Pak untuk tahun ini? Paket-paket sementara untuk Nuchiken 2 bisa geprek, bisa biasa, artinya tidak geprek gitu. Yang sambalnya saus itu ya, yang pakai chicken biasa. Jadi ada yang paket geprek dan tidak geprek gitu.
Kemudian varian yang lain tentu masakan-masakan kecil-kecil, makanan-makanan kecil seperti kentang goreng atau tahu goreng atau bahkan sambal terong juga ada. Saya pernah nyoba yang sambal terongnya itu emang enak banget itu. Ini Pak, lokasinya itu di mana ya? Mungkin enggak, kalau saya sudah tahu, mungkin warga yang lain belum tahu gitu. Ya, untuk saat ini pusat kita artinya yang menjadi sentral Nuciken kita di Jalan Supriyadi nomor 24 itu tepatnya di di selatan alun-alun Nganjuk atau di kantor PCNU lama. Oh gitu. Gitu. Untuk teman-teman yang ada di MBC atau di tingkat kecamatan ya di masing-masing kecamatannya masing-masing atau barangkali mungkin di MBC kita masih belum ada Nuciken bisa komunikasi dengan kami agar bisa membuka usaha outlet di MBC tersebut. Iya. Syaratnya apa itu Pak ya? Siapa tahu gitu. Syaratnya kalau mau buka outletnya Nuciken. Yang jelas nomor 1 harus NU. Oh iya. Harus warga NU. Oh gitu. Syarat. Yang kedua ini harus punya komitmen dengan pengurus NU setempat. Artinya di level MBC ya. Di level MBC komunikasilah dengan MBC NU setempat. Kalau di cabang ya komunikasi dengan PCNU. Jadi kenapa ini harus terjadi? Di situ akan terjadi saling menguntungkan ya. Jadi PCNU juga mendapatkan mungkin infaknya atau zakatnya dari kuliner atau dari usaha Nuciken ini. Kemudian kami atau yang berusaha, teman-teman yang berusaha Nuciken yang buka Nuciken tempat, paling tidak dengan komunikasi dengan pengurus NU masing-masing level itu akan menjadi media untuk marketingnya. Jadi kembali lagi ke tujuan ini ya Pak. Iya. Pemberdayaan toh. Apa Pak? Meningkatkan kemandirian. Nah, memang itu misi kita utama adalah kemandirian umat. Membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah kenapa harus Nuciken? Yang kedua adalah karena penjaminan halalnya. Prosesnya kita jamin melindungi warga kita dari masakan-masakan yang haram. Gitu. Ada yang ketiga adalah brand warga Nahdliyin. Nah, yang jelas ini menjadi brand kita atau nama warga Nahdliyin atau nama NU meskipun Nuciken bukan NU ya, tapi tetap Nuciken. Tapi paling tidak ini menjadi brand usaha kita, brand jamiah kita. Maksud saya seperti itu. Ya. Harapannya ke depan Pak Subhan? Saya ingin pengusaha-pengusaha muda atau pengusaha di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten ataupun di kabupaten yang lain ya bisa mendukung kami. Artinya mendukung kami bisa berusaha membuka cabang Nuciken di daerahnya masing-masing. Itu untuk yang pengusaha. Untuk yang tidak pengusaha yang ingin menikmati silakan makan Nuciken di outlet masing-masing gitu. Jangan lupa membayar. Itu pasti namanya usaha ya pasti bayar, nggak ada. Ini kan dari NU ke NU ya tetap harus bayar. Ya tetap bayar. Brandnya, istilah produknya NU, yang membeli NU, keuntungan apapun nanti kembalinya ke warga lagi. Yang jelas orang yang tidak punya pekerjaan juga bisa berusaha membuka outlet Nuciken. Dan yang pasti untuk lembaga dan banom di lingkungan NU, kalau untuk acara-acara ya rapat, hajatan atau event-event begitu peringatan hari apa atau rapat itu mendapatkan diskon khusus dari Nuciken. Ada harga khusus harga tersendiri. Juga kita beri kesempatan untuk adik-adik pelajar atau santri juga kita berikan diskon khusus untuk yang makan di outletnya Nuciken. Oh ada itu? Oh iya, kalau santri ya. Kalau santri. Kalau saya santri, saya santri Pak. Buktinya apa? Saya santri. Loh tadi sudah dibahas. Pokoknya sholat 5 waktu, ngaji. Saya tuh nderek yai loh. Berarti kan santri ya. Bisa gratis. Yang pertama dibuktikan dengan kartu pelajar atau kartu santri mondok di mana. Nah, ini kalau kamu kan mesti nggak punya. Sudah expired. Nanti saya minta sama ini
sama Ya anak sampean itu loh biar dapat ini, karena mereka itu kadang kehabisan uang saku, kehabisan beras, ya, siapa lagi yang menolong gitu Iya, kan. benar. Biar mereka itu dapat paling nggak keringanan, makan. Sampai berapa ya Pak kalau pelajar itu, kalau santri atau pelajar? Kalau untuk santri dan pelajar diskon kita 10%. Oh, 10%. Untuk makan di situ ya. Oh ya. Tidak dibawa pulang. Oh, ya. Karena dibawa pulang kadang membelikan ibunya. Wah, pengalaman ini biasanya saya yang nyuruh anak saya. Oh ya, 10% untuk makan di tempat Untuk ya. makan di tempat dibuktikan dengan kartu pelajar paling tidak kalau kartu pelajarnya nggak ada ya pondok. Bednya. Oh Untuk iya, saya bisa. dari pondok Al-Huda atau gitu. dari pondok Krempiang misalnya, ini Pak bed saya misalnya. Nah gitu saya pinjam aja lah. Iya khusus santri ya, ustadznya Iya, enggak khusus ya? saya. Enggak, ustadznya enggak. Ustadznya kita persilakan untuk membuka outlet saja. Oh, ngoten. Oh, Ya, iya. kita kasih fasilitas tersendiri. Nanti kalau ustadznya punya santri banyak, di pondoknya didirikan outlet New Chicken. Nah, kita akan ada tim Ada peluang ini, gitu. ada tim yang bisa membimbing nanti bagaimana cara usaha, cara masaknya dan seterusnya. Kemudian paket daging New Chickennya yang memang harus kami dari sentral kita Oh, gitu. ya, karena dagingnya ini rasanya no chicken itu di mana saja sama, gitu. Rasanya sama, proses penyembelihannya kita yang menjamin kehalalannya itu. Jadi itu yang penting, yang paling penting. Sekalipun itu dijual di pondok mana saja atau di yayasan atau komunitas mana saja. Jadi untuk pemirsa Media Center PCN Kabupaten Nganjuk yang mau membuka outlet atau mau bekerja sama dengan New Chicken, jangan khawatir. Ada pelatihan ya Bapak? Ada pelatihannya. Alhamdulillah. Yang jelas syarat utama adalah warga Warga. Nahdliyin. Yang berikutnya adalah punya komitmen dengan pengurus di level masing-masing. masing-masing. Ya, pengurus NU maksud saya. Iya. Pak Subhan, Ya. selama saya mewakili dari teman-teman dan juga warga NU khususnya, selamat atas sertifikasi halalnya untuk terima New Chicken. kasih. Semoga New Chicken semakin membawa manfaat dan berkah untuk semua warga. Amin amin Amin. amin. Ya. Matur nuwun waktunya. Terima kasih Semoga banyak Neng Nita atas next bisa waktunya, diberi kesempatan ujikan di Media Center. Ya harapannya tentu warga Nahdliyin makannya ujikan. apapun kegiatannya, Apapun kegiatannya juga makannya pakai ujikan. New Chicken nggih. Matur nuwun rawuhnya Bapak. Ya, terima kasih. Nah, pemirsa Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk, demikian tadi adalah bincang-bincang kita bersama Bapak Subhan Abu Rizal, di mana beliau adalah owner New Chicken yang beralamatkan di Jalan Supriyadi atau di kantor PCNU lama, selatannya alun-alun. Monggo warga NU, apapun kegiatan panjenengan, apapun acara panjenengan, jangan lupa makannya bisa di-drop ke New Chicken. Nah, dengan harga yang bersahabat. Ada potongan tersendiri untuk warga NU yang pesan order di New Chicken. Nah, saya Mbak Anita mohon diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.